Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Silmi akan menjelaskan tentang metode perencanaan. Nah, di sini ada metode perencanaan. Itu terbagi menjadi 3 metode. Ada konsumsi, epidemiologi, dan kalau konsumsi itu biasanya karena emang memiliki data yang udah mantap gitu dari perhitungan untuk obat atau alat kesehatan yang dibutuhkan itu. Nah, rumusnya itu adalah CT sama dengan CA kali T ditambah SS. SS itu safety stock gitu, dikurangi sisa stok. Nah, kalau misalnya epidemiologi, dia itu biasanya digunakan untuk penyakit yang emang naik turun lah ya gitu, dan emang sering terjadi di masyarakat. Nah, ini rumusnya adalah CT sama dengan CE kali T ditambah SS kurang sisa stok. Nah, kalau misalnya kombinasi itu biasanya untuk obat atau alkes yang emang justru dia fluktuatif gitu, yang dapat digunakan metode konsumsi dengan koreksi pola penyakitnya. Nah, rumusnya TA ditambah CE dikali T tambah SS kurang sisa stok. Nah, ini itu kalau CA itu tuh maksudnya adalah kebutuhan rata-rata per bulan. Kalau CE perhitungan standar pengobatan, T itu lama kebutuhan, SS itu safety stock gitu. Nah, bisa terlihat ya perbedaannya pun di situ kalau misalnya konsumsi sama epidemiologi. Kalau misalnya kelebihan konsumsi itu biasanya dia mudah dilakukan, terus tidak butuh data penyakit atau epidemiologi, terus bisa dicatat dengan baik gitu. Kalau kekurangannya itu dia aspek medik pemakaian obatnya itu tidak dapat dipantau karena emang data konsumsi kayak gitu itu emang lumayan sulit dilakukan. Terus tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat, tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok gitu lebih dari 3 bulan. Kalau misalnya epidemiologi, dia tuh perkiraan kebutuhannya itu mendekati kebenaran. Nah, standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat. Nah, kekurangannya itu waktu dan tenaganya itu dibutuhkan lebih lama dan lebih terampil kayak gitu. Terus data penyakit sulit diperoleh, perlu pencatatan pola penyakit yang tidak selalu sama, dapat terjadi kekurangan obat karena wabah. Nah, di sini ada contoh perhitungan metode konsumsi. Jadi di sini diketahui lah ya, pokoknya dari kasus itu lead time-nya gitu. Jadi di sini tuh kita harus mencari dulu safety stock-nya itu berapa. Nah, rumus dari safety stock itu adalah lead time per jumlah hari dalam bulan tersebut gitu ya, kali CA gitu. Nah, lead time itu adalah waktu tunggu. Nah, di sini ketahui ternyata waktu tunggunya 14 dibagi 30, yaitu jumlah hari dalam bulan kan ada 30, dikali 1500 sama dengan 700. Nah, langsung masukin ke yang rumus tadi karena metode konsumsi pakai rumus CT sama dengan CA kali T tambah SS kurang sisa stok. Tinggal masukin 1500 dikali 2 bulan ditambah 700 obat dikurang 500 sama dengan 3200. Nah, di anggarannya itu adalah otomatis 3200 obat itu dikali 8000 sama dengan 25.600.000. Lalu ada yang epidemiologi, pokoknya nanti baca ya kasusnya. Lalu pokoknya di sini perhitungannya adalah kita harus melihat kebutuhannya kayak gitu, kebutuhan dari si pasiennya ini sendiri. Dan ternyata kebutuhannya antibisa ular itu adalah 2 botol dalam per hari ya. Jadi selama 3 hari sehingga 6 botol, dan ternyata di situ ada 5 pasien yang kena penyakit sehingga 30 antibisa ular yang dibutuhkan. Begitupun asam tranexamat ya, tinggal disesuaikan kondisinya dan yang lainnya. Sehingga rata-rata standar pengobatannya adalah 30 kayak gitu. Nah, di sini kita seperti biasa hitung dulu safety stocknya, lead time per jumlah hari per bulan kali CA, yaitu 7/30 kali 30 sama dengan 6,99. Dibulatkan saja menjadi 7, lalu masukkan ke rumus 30 tadi CE-nya dikali 1 bulan ditambah 7 kurang 1 sama 36. Nah, 36 dikali 600.000 sama dengan 21.600.000. Lalu ini untuk yang metode kombinasinya, tinggal disesuaikan aja. Ya masih mirip-mirip, bisa dilihat ya. Lalu masuk ke metode evaluasi perencanaan, di mana ya ada 2 macam, yaitu ada yang ABC dan ada yang VEN. Nah, metode ABC sendiri biasanya dilihat dari nilai rupiah. Kalau misalnya A itu biasanya obatnya emang lebih mahal lah istilahnya, tapi obatnya itu dibutuhkannya itu sedikit gitu. Jadi
kalau misalnya dari apotek gitu, seluruh apotek cuma 15% obatnya itu paling yang A gitu, tapi harganya lumayan. Kalau B itu masih ya standar gitu, jadi kayak pertengahan gitu. Kalau misalnya yang C dia emang yang lebih ke obat-obatan yang emang lebih sering dibutuhkan gitu, tapi ya harganya jauh lebih murah kayak gitu. Contohnya aja NaCl gitu. Kalau metode VEN biasanya digunakan emang berdasarkan dampak tiap jenis obat terhadap kesehatan. Jadi kalau misalnya yang V itu biasanya yang vital, jadi benar-benar yang penting banget gitu buat kehidupan gitu, buat keselamatan manusia gitu. Nah contohnya epinefrin, vaksin, NaCl kayak gitu. Kalau misalnya yang E itu ada esensial gitu. Jadi lebih ke kayak mengurangi rasa sakit gitu. Tapi yang nggak absolut gitu, jadi langsung kerjanya itu ke sumber penyakit. Contohnya ada antibiotik yang emang langsung ke bakteri gitu, NSAID, obat gastro yang langsung gitu ya. Lalu ada non esensial, itu biasanya digunakan untuk ya penyakit yang emang bisa sembuh sendiri gitu, atau misalnya cuma membantu gitu itulah istilahnya. Contohnya adalah vitamin. Ya, sekian dan terima kasih.